Halo semuanya, kembali lagi ke pertemuan kita hari ini. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi sederhana untuk menghitung gaji karyawan. Oke, seperti biasa, setelah kita masuk ke aplikasi Visual Studio, kita akan membuat project baru dengan menekan File, terus New, kemudian Project, atau Ctrl Shift N. Setelah kita ditujukan di lembar kerja ini, barulah kita bisa membuat aplikasi sederhana untuk menghitung gaji karyawan. Pertama-tama, kita akan membuat tabel nama supaya karyawan nanti bisa menginput nama mereka. Pertama kita buat text box. Oke, kemudian label untuk menandai tabel ini bahwa ini adalah untuk penginputan nama karyawan. Oke, di label ini kita ganti namanya menjadi nama. Kemudian di tabel text box ini, di bagian desainnya kita ganti supaya ketika kita ingin masukkan kode program nanti kita bisa tahu apa nama desain dari tabel text box ini. Kita bikin tb nama. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk departemen. Jadi nanti di sini departemennya ada 3. Kita memerlukan combo box. Jadi fungsinya combo box ini membuat user nanti bisa memilih departemen mana mereka berada. Oke, kita bikin labelnya. Ganti nama label ini di teks ini ya. Departemen. Kemudian di tabel combo box-nya ini kita ganti juga nama desainnya menjadi CB departemen. Nah, karena tadi kita ingin membuat departemennya ada 3 pilihan, jadi kita ke properties ini kita cari items. Nah, di items ini kita masukkan ada 3, yaitu administrasi, dan keuangan, dan departemen marketing. Oke. Jadi nanti setelah program dijalankan, nanti karyawan bisa memilih departemen mana mereka. Oke, kemudian yang ketiga, kita ingin membuat golongan. Nanti di sini golongannya ada 4 golongan. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita perlu combo box lagi untuk membuat tabel golongan ini. Oke, kita buat labelnya. Ganti nama teksnya jadi golongan. Oke, kita ganti juga nama desainnya jadi CB golongan. Oke, kemudian kita masukkan pilihannya di item sini. Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Oke, selesai. Kemudian kita akan bikin tabel untuk jenis kelamin karyawan itu. Karena jenis kelaminnya ada 2, yaitu pria dan wanita, jadi kita memerlukan group box terlebih dahulu. Jadi fungsi dari group box ini adalah ketika kita memasukkan nanti radio button, pas program itu jalan, nanti programnya, nanti user itu bisa memilih salah satunya.
bisa memilih salah satunya nanti. Oke, di grup box ini kita hapus saja namanya biar hilang. Oke, kemudian kita masukkan radio button. Nah, ini kita perlu dua, jadi tinggal di copy paste saja, Ctrl C Ctrl V, dan masukkan. Rapikan ya supaya bisa masuk. Di radio button ini kita ganti namanya jadi pria, satunya wanita. Oke, kita sejarkan biar rapi. Oke, kita kasih labelnya label. Nah, labelnya ini tadi kita ganti bikin jenis kelamin. Oke. Di radio button pria tadi, nama desainnya jangan lupa untuk kita ubah. Kita bikin RB pria. Kemudian di wanitanya kita bikin RB wanita. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk status. Jadi nanti ada dua, yaitu untuk menikah dan belum menikah, status karyawan ini. Jadi kita perlu group box lagi. Group box. Kita hilangkan saja nama teksnya. Oke. Kita ambil radio button. Oke. Jadi kita copy paste saja. Oke, kita ganti namanya ini menjadi menikah. Dan yang kedua belum menikah. Kita sejarkan. Oke, jangan lupa kasih label. Status, kita bikin status. Oke, nah, di radio button menikah ini tadi nama desainnya kita ubah menjadi RB menikah. Dan di belum menikahnya ini kita bikin RB BLM, biar agak singkat saja. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah anak, untuk jumlah anak di program kita ini. Jadi kita memerlukan tabel numerik up and down. Jadi fungsinya ini karyawan yang menikah nanti dan mempunyai anak itu bisa memasukkan berapa jumlah anak mereka. Kita bikin labelnya. Kita ganti jumlah anak.
Oke, tadi rekaman videonya terputus karena ada batasan waktu. Jadi eh, tadi di sini kita bikin tabel untuk gaji pokok. Gaji pokoknya ini kita bikin, nama desainnya adalah TB gaji pokok. Kemudian di tunjangan istri, tunjangan anak, dan total gaji ini kita bikin juga text box. Kita bikin text box di dalam sini, dan nama desainnya itu untuk tunjangan istri kita bikin TB. TB tun istri, dan di tunjangan anak ini kita bikin nama desainnya TB tun anak. Sedangkan di total gaji kita bikin nama desainnya adalah TB tut gaji. Nah, untuk supaya karyawan bisa mengakhiri inputan mereka, kita bikin button button hitung ini supaya mereka tahu berapa total gaji mereka. Dan apabila mereka ingin mengulang dari awal karena mungkin ada kesalahan inputan, jadi kita bikin untuk button resetnya. Jadi ini untuk desain program di awal nanti, ini kita harus selesai. Jadi kita bikin masuk ke kode program. Jadi kita double klik di tombol hitung ini. Jadi kita akan masuk di pengkodingannya. Jadi pertama-tama kita akan deklarasikan dulu gaji pokok. Gaji pokoknya, kemudian tunjangan istri sama dengan 0. Ini ada tunjangan anak. Dan terakhir kita bikin total gaji sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian di gaji pokoknya ini, gaji pokok kita bikin array. Kita bikin array gaji pokok. Teman dot selected index. Kemudian ada golongan juga dot selected index. Oke. Nah, jadi maksudnya ini kan gaji pokok tadi di departemen ada pilihannya, ada 3 pilihan, dan golongan ada 4 pilihan tadi. Jadi kenapa kita bikin seperti ini, supaya nanti gaji pokok yang kita sudah bikin sesuai departemennya itu bisa terpilih. Jadi misalkan departemen administrasi, pas sudah kita masukkan dan golongannya sudah dimasukkan juga, setelah dihitung nanti karyawan pun bisa tahu berapa gaji mereka, karena udah kita bikin seperti ini, karena gaji pokoknya nanti akan masuk ke departemen dan golongannya. Tapi karena array gaji pokok ini belum kita deklarasikan, jadi kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini, di double array gaji pokok. Oke. Nanti kita bikin di sini gaji-gaji karyawan tiap departemen dan sesuai golongannya. Oh ya. Nah, jadi gaji yang ini pertama untuk departemen administrasi. Jadi gajinya kita bikin misalkan gajinya 2.500.000 untuk golongan pertama. Dan golongan keduanya kita bikin gajinya 3 juta. Golongan ketiga kita bikin gajinya 3.500.000. Dan golongan keempat kita bikin gajinya 1 juta. Ini untuk gaji pokok
departemen administrasi. Kemudian departemen kita akan membuat untuk departemen keuangan. Departemen keuangan misalkan gajinya yang golongan pertamanya 4.250.000. Yang kedua gajinya 1.500.000. Ketiganya 5 juta. Golongan keempat 5.250.000. Oke. Untuk departemen marketing. Marketing ini kita bikin misalkan saja 5.500.000 juta. Untuk golongan kedua 5.750.000. Golongan ketiganya 6 juta. Yang terakhir golongan keempat 6.250.000. Oke. Nah, sekarang sudah bisa deklarasikan. Kemudian kita akan jadi setelah selesai deklarasikan nanti karyawan pun udah tahu berapa gaji mereka. Nah, sekarang kita bikin if jika RB pria tadi dia menikah, kalau jika karyawan memilih pria dan kemudian dia menikah, maka tunjangan istri itu sama dengan tadi untuk kode untuk gaji pokok tadi itu kita udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian jenis kelamin dan status ini, dan nanti akan urusannya ke tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi kita bikin jika tabel radio button pria tadi dipilih dan kemudian di bagian status karyawannya memilih menikah, maka tunjangan istrinya itu gaji pokok dikali 10%, dikali 10 dibagi 100. Jadi ini hanya berlaku untuk karyawan pria saja. Kalau yang wanita dia tidak berlaku mendapatkan tunjangan ini tadi. Nah, itu untuk tunjangan istri. Sekarang tunjangan anak. Untuk tunjangan anak tadi, tunjangan anak kita bikin ini hanya bisa mendapatkan tunjangan anak kurang dari 2 anak saja. Kalau misalkan lebih, misalkan dia memiliki 4 anak, cuman 2 anak saja yang dihitung mendapatkan tunjangan anak. Jadi kita bikin, kita panggil dulu num jumlah anak tadi dot value, karena cuma angka saja yang dimasukkan nanti. Itu jika dia kurang dari sama dengan 2, maka anak ini value ya. Maka gaji pokok tadi, jumlah anaknya tadi dikalikan dengan gaji pokok dikalikan dengan 5%. Kemudian jika jumlah anaknya itu 2,
jumlah anaknya itu 2, maka jumlah anak tadi dikalikan dengan gaji pokok dikali 5%. Oke, ini sudah untuk tunjangan anaknya. Kemudian total gaji. Total gaji ini kita bikin jumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak tambah tunjangan anak. Oke, sekarang kita buat supaya tabel-tabel tadi, tabel gaji pokok, tabel tunjangan istri, tunjangan anak, dan total gaji tadi itu bisa berfungsi. Jadi kita panggil dulu tb gaji pokok .text sama dengan gaji pokok .toString. Oke. Kemudian tunjangan istri text sama dengan tunjangan istri .toString. Kemudian untuk tunjangan anak string. Yang terakhir untuk total gaji. Untuk yang di tombol hitung tadi kita udah selesai, kita bikin save. Kemudian kita akan lanjutkan ke tombol resetnya tadi kalau misalkan karyawan ingin mengulang dari awal. Jadi kita kembali ke lembar kerja desain, double klik di tombol reset. Oke, nah jadi kita inginkan ketika karyawan menekan tombol reset itu semuanya ulang dari nol. Pertama kita bikin di tabel nama. Di tabel nama kita bikin .clear. .clear ini berfungsi hanya untuk di text box saja. Text box, kemudian di text box gaji pokok clear, kemudian text box tunjangan istri dengan tunjangan anak, kemudian total gaji. Oke. Setelah itu kita akan membuat juga yang combo box tadi yang di departemen dan golongannya supaya langsung terreset juga. Jadi caranya tb departemen selected index itu sama dengan tb golongan selected index. Index itu sama dengan -1. Dan yang untuk radio buttonnya sekarang, RB belum menikah tadi mau dicek. Sama dengan RB nikah. Kemudian yang untuk
jenis kelamin lagi, yang jenis kelaminnya. RB pria, cek sama dengan RB wanita. Kita bikin false. Jadi nanti setelah di reset, radio buttonnya tadi yang sudah dipilih tadi akan hilang. Kemudian yang terakhir untuk jumlah anak. Yang jumlah anak. Jadi kita bikin sama dengan 0. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Ternyata ada kesalahan. Kita lihat dulu di line 36. Oh, di sini. Oh, saya lupa bikin RB menikah cek. Oke. Aman. Kita di daerah sini ya, false. Oke. Oh, udah cek. Oke. Oh ya, ini dot value. Lupa. Oke, tidak ada kesalahan lagi. Kita coba jalankan programnya. Nah, jadi inilah hasilnya. Kita bikin contoh, misalkan namanya Rais. Departemennya keuangan. Golongan misalkan saja 3, jenis kelaminnya pria, dan dia menikah. Misalkan saja menikah. Anaknya pun 2 lah. Nah, kita coba hitung. Oke, jadi gaji pokoknya tadi yang seperti yang kita bikin. Kalau keuangan tadi gajinya, keuangan kan di yang kedua ya, dan golongan ketiga gajinya ada 5 juta. Gajinya adalah 5 juta. Dan tunjangan istri ini kan tadi gaji pokok ini tadi dikalikan dengan 10%, jadi mendapatkan 500.000. Sedangkan tunjangan anak, karena anaknya 2, anak yang 2 ini dikalikan dengan gaji pokok dikali 5%, jadi dapat 500.000 juga. Kita jumlahkan semuanya dan total gaji dari Rais ini adalah 6 juta. Kemudian kita reset coba. Kita coba yang belum menikah. Namanya Rais juga. Departemen keuangan juga kita bikin, golongan 3, pria, dan dia belum menikah. Karena belum menikah tentunya kita tidak bikin jumlah anaknya sekarang. Nah, dia dapat total gajinya cuma 5 juta karena dia tidak menikah, tidak punya istri dan tidak punya anak. Jadi inilah tutorial untuk membuat aplikasi menghitung gaji karyawan. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.